Ini merupakan gambaran dari sistem syaraf tubuh manusia. Jangan bisa lihat bahwa sistem syaraf manusia ini berpusat di otak, menjalar melalui tulang belakang dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Sistem syaraf inilah yang membantu otak untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Salah satunya adalah fungsi gerak atau motorik dan fungsi penangkapan rangsang atau sensorik. Jika otak memerintahkan kaki untuk menggerakkan jari kaki, maka pesan itu akan disalurkan dari otak melalui saraf tulang belakang dan menuju syaraf-syaraf kaki yang kemudian saraf-saraf kaki inilah yang merangsang otot kaki serta jari kaki untuk melakukan gerakan. Saraf ini menyebar ke seluruh tubuh banyak sekali hingga hampir di seluruh permukaan kulit manusia. Jadi syaraf inilah yang dapat merasakan rasa terbakar, tertusuk, terbentur, dan lain sebagainya. Ketika ujung jari manusia tertusuk, maka dengan kecepatan yang luar biasa, rangsangan ini akan dikirimkan ke otak, dan dengan cepat pula otak memerintahkan tangan untuk menarik diri. Hal inilah yang sering disebut sebagai refleks, dan refleks sering diinisiasi oleh saraf tulang belakang. Dari gambaran ini pula kita bisa lihat mengapa orang yang jatuh dalam posisi duduk bisa menyebabkan kelumpuhan pada kaki. Karena jika terjadi patah tulang ekor pada bagian ini, patahan ini juga dapat merusak syaraf besar yang mengalir ke kedua kaki. Jika syaraf ini rusak atau putus, maka kaki akan mengalami kelumpuhan. Dan mengapa memukul orang di kepala bagian belakang juga berbahaya? Jangan bisa lihat di daerah belakang kepala hingga leher banyak sekali syaraf yang menjalur ke paru-paru dan jantung. Jika pukulan di belakang kepala sampai merusak syaraf, maka bisa jadi fungsi jantung dan paru-paru akan terganggu hingga yang paling fatal adalah berhenti total. Apa yang menyebabkan kita kesemutan hingga kram atau mati rasa? Hal ini disebabkan karena terdapat gangguan pada bagian syaraf tertentu sehingga aliran syaraf mengalami masalah. Gangguan yang paling sering terjadi adalah tertekannya syaraf dalam waktu yang cukup lama. Biasanya pada orang yang duduk bersila atau bersimpuh seperti ini, maka syaraf yang melalui bagian belakang lutut akan tertekan cukup lama. Hal ini akan mengganggu aliran syaraf sehingga otak tidak dapat memberikan perintah untuk menggerakkan kaki bagian bawah dengan baik. Hal ini yang menyebabkan rasa seperti kram terjadi. Begitu juga sebaliknya, syaraf-syaraf tepi di bagian kaki bawah tidak mampu mengirimkan rangsangan dengan baik karena terputusnya aliran syaraf. Hal ini menyebabkan rasa kebal atau mati rasa. Pada kondisi tertentu, rasa yang ditimbulkan bisa jadi seperti terbakar atau tertusuk-tusuk. Untuk mengatasinya adalah dengan cara membebaskan kembali tekanan pada daerah syaraf yang tertekan, yaitu dengan meluruskan kaki. Butuh cukup waktu untuk syaraf-syaraf kembali berfungsi seperti sedia kala. Rasa kesemutan juga bisa terjadi pada bagian tangan manusia. Biasanya hal ini terjadi karena penekanan pada bagian syaraf lengan atas. Pada orang yang tidur dalam posisi seperti ini, maka syaraf-syaraf pada lengan atas akan tertekan. Hal inilah yang menyebabkan terganggunya aliran syaraf, yang menyebabkan tangan pada bagian bawah menjadi kram atau kesemutan. Bisa juga jika terlalu lama syaraf ini tertekan, maka syaraf-syaraf ini menyebabkan mati rasa. Cara mengatasinya juga sama seperti sebelumnya, yaitu dengan membebaskan penekanan pada syaraf yang tertindih. Akan ada pertanyaan, bagaimana jika kesemutan yang terjadi ada di daerah seluruh kaki, mulai dari paha hingga ujung kaki? Jika kesemutan atau mati rasa terjadi mulai dari pangkal kaki hingga ujung kaki, kemungkinan syaraf terganggu adalah pada bagian tulang belakang. Bisa jadi syaraf di bagian ini terjepit atau tertekan oleh tulang belakang. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kesemutan. Ini merupakan faktor yang paling utama dan yang paling sering ditemui di masyarakat, yaitu karena tertekannya syaraf-syaraf
tertentu pada bagian tubuh, yang sering adalah syaraf kaki dan syaraf tangan. Dan cara mengatasinya adalah dengan membebaskan penekanan tersebut, maka kesemutan akan segera reda. Bagaimana jika setelah dilakukan pembebasan tekanan, kondisi kesemutan tidak kunjung berhenti? Maka saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan ke tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu contoh lagi yang akan saya berikan adalah pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus. Beberapa pasien dengan diagnosa diabetes mellitus memiliki gejala atau keluhan tangan-tangan dan ujung jari-jari tebal atau sebah dan bisa dikatakan mati rasa. Hal ini juga karena proses penyakit. Ini merupakan sel saraf. Sel saraf ini memiliki badan yang mengandung protein. Pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, mereka tidak dapat memecah gula dengan baik, sehingga pasien-pasien diabetes mellitus membutuhkan sumber energi baru. Salah satu sumber energi yang dapat digunakan adalah protein. Oleh karena itu, pada pasien diabetes mellitus, protein-protein yang terdapat pada sel-sel saraf ini digunakan untuk memproduksi energi, sehingga sel-sel saraf ini sedikit demi sedikit mengalami kerusakan atau penurunan fungsi. Hal inilah yang menyebabkan syaraf-syaraf, terutama syaraf-syaraf tepi, yaitu di bagian tangan atau bagian kaki yang lebih kecil, mengalami penurunan fungsi, sehingga menyebabkan rasa sebah, tebal, atau mati rasa. Demikian penjelasan mengenai kesemutan pada tangan dan kaki yang dapat menyebabkan mati rasa hingga kram. Semoga penjelasannya bermanfaat. Jika ada yang ingin diskusikan, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Saya akhiri, saya Prat Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and keep healthy.